kami mendapat hadiah dari Bapak Presiden Prabowo bahwa pembagian hasil antara ojek online dengan perusahaan aplikasi di angka 8%. Ya, selamat ya Pak. Terima kasih Ibu. Nah ini juga nanti ini akan menjadi ada suatu kegiatan ke depan yang pastinya akan bersinggungan dengan Polri juga. Nah di sini kami ingin menyampaikan bahwa ojek online itu pasti akan bersinggungan juga dengan Polri. Pada kegiatannya ada 7 klasifikasi yang kami klasifikasikan. Yang pertama adalah gakum lalu lintas, penegakan hukum di lalu lintas. Nah, di lalu lintas ya kami tidak pungkiri bahwa rekan-rekan kami, para pengemudi ojek online ini masih banyak yang SIM-nya mati, lalu STNK-nya juga plat nomornya mungkin yang seharusnya 5 tahunan mereka tidak bisa memperpanjang. Ya ini juga menjadi salah satu masalah. Masalahnya nanti akan masuk ke klasifikasi kedua. Klasifikasi kedua adalah pada saat terjadinya kecelakaan. Pada saat terjadi kecelakaan, jadi penanganan kecelakaan antara ojek online dengan Polri. Pada saat penanganan kecelakaan, karena administrasi mereka tidak lengkap, seperti SIM mati atau STNK-nya juga sudah mati yang 5 tahunan, akhirnya apa? Ini berdampak pada jaminan sosial atau jaminan asuransi kecelakaan. Itu tidak bisa diproses rekan-rekan kami. Sehingga banyak rekan kami ini yang akhirnya mereka, mohon maaf, ada yang kecelakaan kan, akhirnya menjadi cacat karena tidak bisa mendapatkan biaya pengobatan akibat tidak turunnya asuransi baik jasara harja maupun asuransi lain. Karena apa? Ada pelanggaran yang dilakukan si ojek online ini, SIM-nya mati, seperti itu. Nah ini yang mungkin kami butuh solusi maupun atensi dari Polri, gitu. Lalu klasifikasi ketiga tentang tindak pidana di jalanan atau kriminalitas di jalanan, khususnya rekan-rekan kami yang berkendara atau beroperasi malam hari. Ini kami mendata bahwa angka kriminalitas malam hari ini semakin meningkat sepertinya. Karena rekan-rekan kami baru kemarin ada di berita juga, ada yang kena begal. Penumpangnya kena kriminalitas, dibegal. Si pengemudi juga di tangannya dilukai, dibacok ya, maaf. Jadi kami mohon adanya suatu bentuk kerjasama antara Polri dengan ojek online. Kami siap apabila ojek online ini diberikan pelatihan kepolisian terbatas untuk menangani kriminalitas. Karena gini, 2018 kami pernah membentuk badan sendiri, lembaga sendiri, dan kami badan hukum kan, namanya tim khusus anti begal. Dan pada saat itu di Polda Metro Jaya, kami memang mendapatkan penanganan, maksudnya penyambutan di situ. Namun untuk saat-saat ini udah nggak ada lagi, sehingga rekan-rekan kami udah tidak ada siapa nih yang harus kami gandeng untuk menjaga Kamtipmas bersama. Nah memang baru kali ini tahun Februari atau Januari ada program Sabu Kamtipmas di masing-masing Polda seluruh Indonesia. Namun kami melihat, kami sebagai asosiasi memandang bahwa Sabu Kamtipmas ini belum terlalu spesifik. Seperti apa yang harus dijalankan oleh rekan-rekan ojek online. Jangan hanya sekedar seremonial saja bahwa ini ada ojek online Kamtipmas, tapi mereka tidak bisa melakukan suatu tindakan yang sekiranya bisa menjaga bersama Kamtipmas di masyarakat maupun di jalanan khususnya. Lalu klasifikasi keempat adalah mengenai pengamanan demonstrasi. Kami sangat menyambut positif bahwa dari rekan-rekan dari Intel maupun dari Sabara maupun yang menjaga aksi-aksi kami pada saat kami melakukan aksi demonstrasi itu sangat humanis saat ini, tidak seperti dulu ya, sangat humanis. Namun ini ada catatan, ada beberapa kali aksi kami itu sempat ada sabotase.
Seperti mikrofon kami disabotase, dipotong kabelnya. Ternyata setelah kami kan ini banyak yang sekarang kan zaman canggih nih, pada pegang HP. Pada saat demo ada yang lagi orasi, kan ada yang videoin. Nah, pas kebetulan yang memotong kabel, mohon maaf, anggota Polri, berseragam lagi. Nah, ketahuan videonya. Nah ini, kami tidak inginkan ada seperti ini lagi. Tolong dapat menjadi perhatian juga, karena ini akan berdampak. Pada saat kami tidak bisa menguasai massa yang marah, ini pun akan berdampak pada Kamtibmas akhirnya. Gitu. Lalu klasifikasi kelima, konflik dengan antara pengemudi dengan penumpang. Ya ini banyak juga ya. Nah ini juga kami mohon kebijakan dari Polri apabila sampai ada pelaporan polisian agar bisa melakukan mediasi antara konflik pengemudi dengan penumpang. Nah ini perlu adanya suatu kerjasama antara asosiasi juga dengan Polri, bahwa setiap terjadinya konflik ini libatkan juga, silakan libatkan kami siap. Lalu yang keenam ya, konflik antara pengemudi dengan perusahaan aplikasi. Ini yang baru-baru ini, kemarin-kemarin ini memang sering terjadi, bertahun-tahun konflik itu terjadi dengan adanya aksi demo. Nah yang terakhir ini tentang persoalan sosial. Persoalan sosial itu begini, pengemudi ini kan kadang parkir suka sembarangan, juga tidak mendapatkan lokasi parkir yang memadai, baik dari pihak pemerintahan untuk mereka turunkan penumpang atau menjemput penumpang. Akhirnya membuat macet, berkonfliklah dengan pengendara kendaraan lain, berkonfliklah dengan warga sekitar, seperti itu. Nah ini perlunya juga pendampingan dari Polri, agar rekan-rekan ini juga kalau diarahkan mereka sebenarnya bisa saja, namun memang perlu ada SOP arahan yang jelas dari Polri, agar kami pun juga ikut bisa memberikan suatu arahan kepada rekan-rekan pengemudi. Cukup Pak? Terakhir Ibu, jadi kami ambil kesimpulan. Sudah 7. Oh iya, ambil kesimpulan. Ini kesimpulan Ibu, izin. Jadi kesimpulannya adalah kepuasan pengemudi ojek online terhadap Polri memang cenderung masih fluktuatif. Seperti itu. Terima kasih. Jadi pernah puas, pernah tidak, pernah puas, pernah seperti tidak. itu. Oh iya. Terima kasih.